Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita kali ini masih terkait dengan isim kinayah, di mana pada pembahasan terdahulu telah dijelaskan beberapa macam daripada isim kinayah. Untuk kali ini kita lanjutkan macam yang lainnya, yaitu yang berupa lafadz ka'ayyin atau yang berbentuk ka'ayyin dengan huruf nun yang ada di akhirnya. Isim kinayah yang berbentuk ka'ayyin ini maknanya sama dengan kam khobariyah sebagaimana yang telah kita bahas pada pembahasan sebelumnya, yaitu mengandung makna betapa banyak. Banyak sekali. Sebagaimana ketika kita mengatakan kam kitaban indaka, kam kitaban indaka, betapa banyak kitab, indaka ialah di sisimu, betapa banyak kitab yang engkau miliki. Begitu juga dengan lafadz ka'ayyin ini, maknanya sama dengan kam khobariyah, betapa banyak atau banyak sekali. Betapa banyak kitab yang engkau miliki, atau banyak sekali kitab yang ada pada dirimu. Bahkan dari segi kedudukan i'rab pun, lafadz ka'ayyin ini juga sama dengan kam khobariyah, di mana kam khobariyah ini dihukumin mabni dan kedudukannya tergantung pada posisinya di dalam susunan kalimat. Bisa sebagai mubtada, bisa pula sebagai maf'ul bih dan kedudukan yang lainnya. Namun untuk lafadz ka'ayyin ini terdapat beberapa kekhususan yang berbeda dengan kam khobariyah. Di antaranya adalah yang pertama, lafadz ka'ayyin ini khusus mengandung makna lampau. Kemudian yang selanjutnya, untuk tamyiznya, tamyiz daripada lafadz ka'ayyin ini selalu dalam keadaan majrur yang diejarkan oleh huruf jermin. Kekhususan inilah yang menjadi pembeda dengan lafadz kam khobariyah, di mana untuk tamyiz dari kam khobariyah ini bisa dalam keadaan nasab, bisa pula dalam keadaan jer, namun jernya ini bisa karena dimasukin oleh huruf jermin, namun bisa pula dijerkan sebab kedudukannya sebagai mudhof ilaih. Namun khusus untuk ka'ayyin ini, tamyiznya selalu dalam keadaan majrur yang diijarkan oleh huruf jermin. Sementara untuk kedudukan daripada ka'ayyin ini masih sama dengan kam khobariyah, yaitu posisi i'rabnya sesuai dengan posisinya di dalam susunan kalimat. Contohnya, bisa dalam keadaan rofa sebagai mubtada. Namun rofa di sini hanya mahalnya saja karena lafadz ka'ayyin ini dihukumin mabni sukun. Contohnya, seperti lafadz ka'ayyin min kitabin indaka, ka'ayyin betapa banyak min kitabin, kitab, indaka yang engkau miliki, betapa banyak atau banyak sekali kitab yang engkau miliki. Di sini lafadz ka'ayyin berkedudukan sebagai mubtada sehingga bisa dimanain ka'ayyin, adapun betapa banyak min kitabin dari kitab, indaka ialah di sisimu. Secara lafadz ka'ayyin ini dimabnikan sukun, namun secara mahal dia rofa karena berkedudukan sebagai mubtada. Kemudian ada kalanya ka'ayyin ini dinasobkan karena berkedudukan sebagai maf'ul bih. Contohnya seperti lafadz ka'ayyin min kitabin qara'ta, ka'ayyin kepada betapa banyak min kitabin dari kitab, qara'ta yang telah engkau baca, betapa banyak kitab yang telah engkau baca.
di sini lafadz ka'in dalam keadaan nasab karena berkedudukan sebagai maf'ul bih yang didahulukan dari lafadz qara'ta. Jadi kayin ini adalah merupakan maf'ul bih dari lafadz qara'ta. Selanjutnya bisa jadi lafadz kayin ini dalam keadaan nasab karena berkedudukan sebagai maf'ul mutlak. Kita ambil contoh seperti lafadz ka'ayyin min ziyaratin zurnaka. Ka'ayyin min ziyaratin, betapa banyak kunjungan atau banyak sekali kunjungan zurna yang telah berkunjung siapa kami kepadamu. Betapa banyak kunjungan yang telah kami lakukan terhadapmu. Di sini lafadz ka'yin dalam mahal nasab karena sebagai maf'ul mutlak atau tepatnya sebagai naib dari maf'ul mutlak dari lafadz zurnaka. Kemudian terkadang pula dia itu dalam mahal nasab sebagai dzaraf. Baik dzarafnya di sini dzaraf zaman maupun dzaraf makan. Contohnya seperti lafadz ka'ayyin min lailatin saharta. Ka'ayyin min lailatin saharta, betapa banyak malam saharta telah bergadang siapa engkau. Betapa banyak malam yang engkau telah bergadang. Di sini ka'ayyin min lailatin tepatnya berkedudukan sebagai naib daripada dzaraf zaman dari fiil yang berupa lafadz saharta, atau berkedudukan sebagai dzaraf makan seperti ka'ayyin min milin masyaita. Ka'ayyin min milin, betapa banyak jarak mil yang telah kau tempuh dengan berjalan. Lafadz ka'ayyin min milin ini adalah merupakan dzaraf makan atau tepatnya sebagai naib atau pengganti daripada dzaraf makan dari fiil yang berupa lafadz masyaita. Jadi mahal i'rab atau kedudukan i'rab daripada lafadz ka'ayyin ini tergantung pada posisinya dalam susunan kalimat. Namun secara lafadz dia tetap dihukumin mabni sukun. Isim kinayah yang berupa ka'ayyin ini terdapat banyak sekali contoh yang ada di dalam Al-Quran. Seperti salah satunya adalah wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum. Wa ka'ayyin min dabbatin, betapa banyak binatang melata. La tahmilu rizqaha, la tahmilu tidak dapat membawa siapa itu dabah rizqaha kepada rizkinya. Betapa banyak atau banyak sekali binatang yang tidak dapat membawa dan mengurus rizkinya sendiri. Dalam susunan ini lafadz ka'ayyin berkedudukan sebagai mubtada, sementara khobarnya adalah lafadz la tahmilu rizqaha. Ini adalah isim kinayah yang berupa ka'ayyin, di mana secara lafadz dihukumin mabni sukun, namun secara kedudukan tergantung pada posisinya di dalam susunan kalimat. Kemudian isim kinayah yang selanjutnya adalah kadza. Kalimat kadza ini seringkali kita temukan di dalam teks bahasa Arab, di mana lafadz kadza ini digunakan untuk berkias atau sebagai pengganti dari penyebutan suatu kalimat untuk menyamarkan banyaknya jumlah atau banyaknya sesuatu. Jadi lafadz kadza itu sebagai kias atau sebagai pengganti dari penyebutan terhadap sesuatu yang bertujuan untuk menyamarkan dari banyaknya jumlah atau hitungan atau banyaknya sesuatu. Dalam hal ini lafadz kadza memiliki beberapa ketentuan. Yang pertama adalah lafadz kadza ini biasanya diucapkan secara berulang.
baik pengulangan itu dengan huruf athof, yaitu dengan huruf athof wawu atau tidak. Sekali lagi, lafadz kada ini biasanya diucapkan dengan berulang, baik pengulangan itu di tengah-tengahi oleh huruf athof ataupun tidak. Kemudian yang selanjutnya adalah terkadang lafadz kada ini diucapkan tanpa adanya pengulangan. Namun hal ini jarang sekali terjadi. Kemudian untuk bentuk tamyiz daripada kada ini selalu berbentuk mufrad yang i'rabnya dinasobkan. Kemudian secara lafadz kada ini dihukumin mabni sukun dan kedudukan i'rabnya tergantung pada posisinya di dalam susunan kalimat. Dalam susunan kalimat biasanya lafadz kada ini dimaknai dengan begini. Kita ambil contoh seperti lafadz qultu kada wa kada kalimatan. Qultu berkata siapa saya, kada wa kada begini dan begini, kalimatan kalimat. Aku telah mengatakan kalimat begini, begini, dan seterusnya. Di mana di dalam susunan ini, lafadz kada diucapkan secara berulang. Dan pengulangan ini bisa saja di tengah-tengahi oleh huruf athof. Atau tanpa di tengah-tengahi oleh huruf athof. Jadi kita bisa mengatakan, qultu kada kada kalimatan. Atau contoh yang lain seperti lafadz li kada kada. Kitaban. Li ialah bagiku kada kalimatan. Adapun begini kitab. Aku memiliki kitab begini dan seterusnya. Atau juga terjadi di mana lafadz kada ini tanpa adanya pengulangan. Jadi li kada kitaban atau qultu kada kalimatan. Namun hal itu sangat jarang sekali terjadi. Selanjutnya, tamyiznya ini selalu berbentuk mufrad dan dalam keadaan nasab. Tamyiz di sini berfungsi untuk menjelaskan kesamaran atau ketidakjelasan maksud dari lafadz kada itu sendiri. Sebagaimana tadi yang telah dijelaskan bahwa lafadz kada ini secara lafadz dihukumin mabni sukun, namun secara kedudukan tergantung pada posisinya di dalam susunan kalimat. Bisa jadi lafadz kada itu berkedudukan sebagai mubtada. Kita ambil contoh seperti lafadz indi kada wa kada kitaban. Indi ialah di sisiku kada wa kada. Adapun begini dan begini kitaban kitab. Aku memiliki kitab begini dan begini. Selanjutnya ada kalanya berkedudukan sebagai fa'il sebagaimana yang terdapat di dalam contoh ja'a kada wa kada rajulan. Ja'a telah datang, kada wa kada rajulan siapa begini dan begini seorang laki-laki. Kemudian selanjutnya ada kalanya pula berkedudukan sebagai naibul fa'il. Contohnya seperti lafadz buriba kada wa kada kalban. Buriba dipukul, kada wa kada apa begini dan begini, kalban anjing. Anjing yang begini itu telah dipukul. Selanjutnya ada kalanya pula kedudukannya sebagai maf'ul bih. Seperti contoh lafadz qultu kada kalimatan. Qultu berkata siapa aku, kada kepada begini, kalimatan kalimat. Aku berkata kalimat begini. Kemudian selanjutnya terkadang lafadz kada itu dalam keadaan majrur sebab dimasukin oleh huruf jar. Contohnya
Seperti lafaz ishtaraitu bikadza wa kadza sayyaratan. Ishtaraitu telah membeli siapa aku bikadza wa kadza terhadap begini dan begini sayyaratan mobil. Aku telah membeli mobil yang begini, begini dan seterusnya. Isi daripada kada dan kada ini bisa berbentuk angka, bisa pula berbentuk sesuatu yang sifatnya masih belum jelas, di mana keberadaan daripada tamyiz yang terletak setelahnya ini akan menjadi penjelas dari sesuatu yang tidak jelas tersebut. Seperti contoh, indi kada wa kada kitaban. Bisa jadi maksud daripada kada ini adalah berupa angka. Namun angkanya di sini tidak disebutkan secara pasti. Aku memiliki demikian kitab. Bisa jadi maksudnya aku memiliki 1 kitab atau 20 kitab, 100 kitab dan seterusnya. Kemudian angka-angka tersebut disamarkan penyebutannya dengan keberadaan lafaz kada. Begitu juga pada contoh yang kedua, ja'a kada wa kada rajulan. Bisa jadi kada wa kada ini maksudnya adalah angka. 11 orang telah datang atau 20 orang telah datang dan seterusnya. Jadi pada kebanyakan contoh yang ada ini, maksud daripada kada itu isinya adalah berupa angka. Kecuali manakala kada itu nantinya akan disandarkan kepada dzaraf, maka bisa jadi isinya adalah berupa angka atau bisa jadi yang lainnya. Contohnya seperti ja'a Khalidun yauma kadza sobahan. Ja'a telah datang Khalidun, siapa Khalid, yauma kadza pada hari begini, sobahan di pagi hari. Khalid datang di pagi hari pada hari begini. Maksud daripada kada di sini bisa berupa angka atau bisa berupa urutan hari. Sehingga maksudnya bisa bermakna Khalid datang di pagi hari pada hari kedua, pada hari kelima, dan seterusnya. Atau berupa urutan hari, yaitu Khalid datang di pagi hari pada hari Senin, pada hari Rabu, pada hari Jumat, dan seterusnya. Ini adalah maksud daripada kada yang merupakan isim kinayah, di mana keberadaannya adalah sebagai pengganti dari penyebutan sesuatu, baik sesuatu itu berupa angka ataupun berupa yang lainnya. Selanjutnya, terdapat pula bentuk dan maksud dari kada yang lainnya, di mana bentuk daripada kada yang lainnya ini merupakan penggabungan dari huruf jar yang berupa kaf dan juga dha yang merupakan isim isyarah. Jadi kaf digabungkan dengan dha isim isyarah dan dijadikan satu sehingga menjadi kada. Maknanya adalah seperti ini atau seperti itu. Terkadang pula sebelum kada ini didahului dengan hak tambih sehingga menjadi hakada. Kata semacam ini yaitu kada ataupun hakada maksudnya berbeda dengan kada yang dimaksudkan di awal, di mana manakala kada yang pertama ini dimaksudkan sebagai isim kinayah yang merupakan pengganti penyebutan dari sesuatu yang berbentuk angka ataupun yang lainnya. Namun untuk kada yang lainnya ini mengandung makna penyerupaan sesuatu terhadap sesuatu yang lain, namun sesuatu yang lain itu pun masih belum jelas. Karena memang kaf yang terdapat pada awal lafaz kada itu adalah merupakan kaf yang bermakna seperti atau yang bermakna menyerupai. Kita ambil contoh seperti lafaz ja'a Zaidun rokiban wa Khalidun kada. Ja'a telah datang Zaidun, siapa Zaid, rokiban padahal menunggang kuda atau padahal naik kendaraan, wa Khalidun dan Khalid kada demikian pula atau wa Khalidun dan Khalid kada seperti itu pula.
Zaid datang dengan menaikin kendaraan dan juga Khalid datang seperti keadaan Zaid, yaitu sama-sama menaiki kendaraan. Dalam susunan ini, lafaz kada tidaklah berisi angka, namun menjelaskan tentang keadaan daripada Khalid, di mana keadaan Khalid itu sama dengan keadaan Zaid ketika dia datang. Contoh yang lain, seperti lafaz Khalidun najihun wa kadza akhuhu. Khalidun adapun Khalid, najihun ialah orang yang sukses. Wa kadza dan demikian pula akhuhu saudaranya. Khalid itu sukses atau lulus, demikian pula saudaranya. Di mana dalam susunan ini lafaz kada isinya bukan berupa angka, namun merupakan penjelas dari keadaan lafaz akhuhu, di mana keadaannya sama dengan keadaan daripada Khalid, yaitu lulus. Jadi ketika dikatakan Khalid itu lulus, maka akhuhu itu demikian pula artinya saudaranya itu juga lulus. Kemudian isim kinayah yang selanjutnya adalah kaita dan zaita. Dalam beberapa kamus, huruf ta yang ada pada lafaz kaita dan zaita di sini bisa dibaca dhammah, bisa pula dibaca kasroh. Jadi kaita, kaiti ataupun kaitu. Begitu juga dengan zaita, zaiti ataupun zaitu. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan di dalam kamus, salah satunya adalah kamus Al-Mu'jam Al-Wasit. Kedua lafaz ini digunakan untuk berkias atau sebagai pengganti di dalam penyebutan suatu kalimat atau penyebutan dari kalimat fiil atau juga penyebutan dari jumlah dan lain sebagainya. Jadi lafaz kaita dan zaita ini sifatnya lebih umum daripada lafaz kada, di mana kada itu isinya adalah angka, namun untuk kaita ataupun zaita isinya bisa berbagai macam. Ketentuan yang ada pada kedua lafaz ini adalah yang pertama, keduanya ini selalu digunakan dalam bentuk pengulangan. Baik pengulangan tersebut di tengah-tengahi dengan huruf wawu athof ataupun tidak. Jadi penyebutannya bisa kaita-kaita atau kaita wa kaita, demikian pula zaita-zaita atau zaita wa zaita. Kemudian selanjutnya untuk kaita dan zaita ini tidak memiliki tamyiz, jadi tidak sama dengan isim kinayah yang lainnya. Kemudian selanjutnya boleh pula diselang-seling kaita-kaita atau kaita zaita atau kaita wa zaita. Jadi di sini boleh diseling di antara keduanya. Kemudian hukum lafaz daripada kaita ini adalah dihukumin mabni, dan kemabniannya boleh dimabnikan dengan fathah, boleh dimabnikan dengan kasroh, ataupun boleh dimabnikan dengan dhammah. Karena memang penyebutan kedua lafaz itu huruf taknya bisa berangkat fathah, kasroh, ataupun dhammah. Kemudian secara mahal atau kedudukan ini tergantung posisinya di dalam susunan kalimat. Contohnya seperti lafaz qala Khalidun, kaita, kaita atau kaita wa kaita. Qala berkata Khalidun, siapa Khalid? Kaita kaita, begini, begini, dan begini, dan seterusnya. Atau boleh pula disebutkan secara keseluruhan, yaitu lafaz kaita dan zaita. Kaita kaita, zaita zaita, atau memang jikalau mau diselang-seling bisa berupa qala Khalidun kaita wa zaita, dan seterusnya. Hal ini pun diperbolehkan. Kemudian penyebutannya ini juga diperbolehkan lebih dari dua. Misalnya ketika dikatakan kultu,
kaita, wa kaita, wa kaita, dan seterusnya. Kultu berkata siapa aku, kaita wa kaita wa kaita, begini dan begini dan begini dan seterusnya. Atau contoh yang lain di mana lafadz kultu ini dirubah dengan lafadz fa'altu. Fa'altu melakukan siapa aku, kaita wa kaita wa kaita, begini dan begini dan begini dan seterusnya. Jadi isi atau maksud daripada kaita dan taita ini lebih luas, tidak hanya terbatas pada angka, namun boleh berupa apa saja secara umum. Dalam contoh-contoh yang ada ini, kedudukan daripada lafadz kaita ataupun taita ini berkedudukan sebagai maf'ul bih dari lafadz kultu atau kola. Sementara untuk contoh-contoh yang lain, itu dapat dilihat pada contoh dari isim kinayah yang berupa kada. Namun untuk lafadz kaita atau mudzaita ini tanpa disebutkan tamyiznya, karena memang di sini tidak memiliki tamyiz. Jadi kaita dan zaita ini bisa jadi kedudukannya sebagai fa'il, bisa jadi kedudukannya sebagai mubtada, bisa jadi kedudukannya sebagai yang lainnya, tergantung pada posisinya di dalam susunan kalimat. Kemudian isim kinayah yang selanjutnya adalah berupa lafadz nayyifun. Lafadz nayyif ini bermakna lebih dari, yang dipergunakan untuk hitungan adat, untuk menyamarkan angka 1 hingga 9 yang berada di antara angka puluhan, seperti angka 21, 35, dan seterusnya. Contohnya seperti lafadz qara'tu nayyifan wa 'ishrina maqalatan. Qara'tu telah membaca siapa saya, nayyifan wa 'ishrina kepada lebih dari 20, maqalatan makalah. Aku telah membaca lebih dari 20 makalah. Atau contoh yang lain seperti lafadz hadara thalathuna wa nayyifun taliban. Hadara telah hadir, thalathuna wa nayyifun, siapa 30 dan lebih atau lebih dari 30 taliban, siswa. Telah hadir 30 lebih siswa. Di sini kita perhatikan keberadaan daripada lafadz nayyif yang bermakna lebih dari ini dipergunakan untuk menyamarkan hitungan, di mana hitungan tersebut antara 1 sampai 9 yang berada di antara angka puluhan. Jadi ketika angka puluhannya itu berupa lafadz 20, maka maknanya adalah lebih dari 20, bisa 21, 22 hingga 29. Begitu juga ketika dikatakan angka puluhannya itu adalah 30, maka di sini dikatakan lebih dari 30, bisa 31, 32 hingga 39. Ini yang dimaksud dengan menyamarkan angka atau hitungan yang berupa angka 1 hingga 9, di mana angka 1 hingga 9 itu berada di antara angka puluhan. Dalam penulisannya bisa dibolak-balik, bisa nayyif terlebih dahulu baru kemudian puluhan, atau puluhan terlebih dahulu selanjutnya adalah lafadz nayyifun. Selanjutnya ketentuan daripada lafadz nayyifun, di mana lafadz nayyifun ini dihukumin mu'rab. Jadi ketika dalam keadaan rofa, maka tanda rofanya nanti dengan dhamma, manakala dalam keadaan nasab, maka tanda nasabnya dengan fathah, ketika dalam keadaan jer, maka tanda jernya dengan menggunakan kasrah. Kemudian secara mahal, maka ini pun tergantung pada posisinya di dalam susunan kalimat. Bisa sebagai fa'il, bisa sebagai mubtada, dan lain sebagainya. Selanjutnya bentuk daripada lafadz nayyifun ini selamanya tetap berbentuk lafadz nayyif, tidak berubah menjadi lafadz nayyifatun.
Jadi sekalipun di dalam susunan itu ma'dudnya berbentuk mudzakkar ataupun berbentuk muannas, lafadz nayyif ini tetap selamanya berbentuk nayyif dan tidak dirubah menjadi lafadz nayyifatun. Kemudian selanjutnya lafadz nayyif ini pun memiliki tamyiz, di mana tamyiznya ini berbentuk mufrad dan dalam keadaan nasab. Contohnya seperti tadi, atau kita buat contoh yang lain seperti lafadz qara'tu nayyifan wa thalathina qissatan. Qara'tu telah membaca siapa aku nayyifan wa thalathina kepada 30 lebih qissatan kisah. Di sini lafadz nayyif dalam keadaan nasab sebab berkedudukan sebagai maf'ul bih. Atau contoh yang lain seperti jaa nayyifun wa ishruna rajulan. Jaa telah datang nayyifun wa ishruna, siapa 20 lebih rajulan orang laki-laki. 20 lebih orang laki-laki telah datang. Di sini kita perhatikan lafadz nayyif selalu bentuknya tetap sekalipun ma'dudnya di sini berbentuk muannas ataupun berbentuk mudzakkar. Jadi tidak diganti dengan lafadz nayyifatun. Selanjutnya tamyiznya ini selalu berbentuk mufrad dan dalam keadaan nasab. Kemudian isim kinayah yang terakhir adalah berupa lafadz fulanun atau fulanatun. Kalimat ini seringkali kita temukan di dalam teks Arab. Jadi lafadz fulanun atau fulanatun ini dipergunakan untuk menyamarkan seseorang yang berakal. Jadi menyamarkan penyebutan nama dari seseorang yang berakal. Atau kadang juga digunakan untuk sesuatu yang tidak berakal. Di mana di dalam penulisannya, manakala digunakan untuk menyamarkan sesuatu yang tidak berakal ini nantinya, lafadz fulan atau fulanah ini ditambah dengan al di awal kalimatnya. Contohnya seperti lafadz fulanun atau fulanatun minal mujtahidina. Adapun fulan minal mujtahidina ialah termasuk dari orang-orang yang bersungguh-sungguh, atau fulanatun minal mujtahidat. Adapun fulanah itu minal mujtahidat ialah termasuk dari orang-orang yang bersungguh-sungguh. Atau contoh yang lain yang merupakan bentuk penyamaran dari sesuatu yang tidak berakal seperti lafadz ra'aitu fil haqli al fulana wal fulanata. Ra'aitu melihat siapa saya fil haqli di kebun, al fulana kepada sesuatu, wal fulanata dan sesuatu. Aku melihat sesuatu di kebun. Jadi untuk fulan atau fulana ini dipergunakan untuk menyamarkan nama seseorang dan terkadang juga digunakan untuk menyamarkan sesuatu. Untuk lafadz fulan ataupun fulanah di sini dihukumin mu'rab. Dan i'rabnya tergantung pada posisinya di dalam susunan kalimat. Bisa sebagai maf'ul bih, bisa sebagai mubtada, bisa sebagai fa'il, ataupun bisa sebagai yang lainnya. Demikianlah beberapa penjelasan tentang macam-macam dari isim kinayah berikut dengan fungsi dari masing-masing. Selanjutnya silakan dipelajari dengan seksama dan sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.